Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggrita Desi Puspitasari dengan NIM 185231008 ingin mempresentasikan hasil review dari jurnal internasional untuk UAS mata kuliah GGBS atau Good Governance Business Syariah. Judul jurnal Dampak Syariah dan Tata Kelola Perusahaan pada Kinerja Bank Islam. Studi kasusnya di Bank Islam Asia, penulis Imran Khan Ensyeda Nitasha Sahid, penerbit edisi Juni tahun 2020, ISSN DOI 10.1108-IMEFM 01/2019-0003. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak syariah dan tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank syariah di Asia. Desain atau metodologi atau pendekatan penelitian ini menggunakan kumpulan data yang dikumpulkan secara manual tentang variabel syariah dan tata kelola perusahaan dari 79 bank syariah dari 19 negara Asia. Untuk periodenya di tahun 2011 sampai 2016. Menggabungkan Indeks Corporate Governance menjadi Indeks Islamic Corporate Governance atau ICG dengan memasukkan atribut Dewan Syariah atau SB. Hasil pembahasan dari jurnal tersebut adalah tata kelola perusahaan Islam atau ICG telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, seperti terjadinya krisis keuangan saat ini menimbulkan pertanyaan serius pada praktik tata kelola perusahaan perbankan konvensional. Kepatuhan berkelanjutan dengan hukum syariah, dewan tambahan yang terdiri dari pakar Islam dalam jurisprudensi dengan pengetahuan yang cukup tentang keuangan kontemporer telah muncul dan dikenal sebagai Dewan Syariah atau SB. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam menggambarkan SB sebagai sebuah badan independen dari ahli hukum khusus dalam fikih al-muamalat atau hukum komersial Islam untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah. Secara teori, peran SB melibatkan memberikan fatwa atau sertifikasi pada produk keuangan yang baru dikembangkan, melakukan audit syariah atau untuk memastikan bahwa produk sesuai dengan hukum syariah, menghitung zakat, pembuangan, dan distribusi pendapatan yang tidak sesuai syariah dan membimbing bank pada peran sosialnya yang lebih luas, bertindak sebagai tulang punggung perbankan syariah. Tujuan utama mereka adalah untuk menjaga kredibilitas industri keuangan Islam dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dalam produk dan aktivitas yang ditawarkan. Secara teoritis, bank syariah menganut keadilan sosial, keberadaan dan fungsinya berbeda dengan bank konvensional. Bank Islam seharusnya mengikuti prinsip-prinsip Islam tentang pendapatan yang adil dan adil, mendistribusikan pendapatan secara tidak memihak dan melarang riba atau bunga. Oleh karena itu, untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip ini, mereka menempatkan SB sebagai pendukung dan promotor perbankan syariah. Dalam literatur perbankan syariah, banyak peneliti membandingkan bank syariah dan konvensional atas dasar stabilitas, efisiensi, profitabilitas, dan orientasi bisnis. Mereka untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di antara mereka. Ukuran Dewan Syariah Tata Kelola Syariah yang menjadi dasar perbankan Islam disebut sebagai sistem yang menyediakan kesesuaian untuk transaksi komersial di semua aktivitas bank syariah. Signifikansi mereka diperoleh dari sumber-sumber agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Data dan metodologi penelitian. Ini menggunakan kumpulan data yang dikumpulkan dari tangan pada variabel tata kelola perusahaan. Ini adalah kumpulan data pilihan terbesar tentang perbankan Islam di Asia. Pemilihan negara-negara Asia didasarkan pada kontribusi mereka yang merupakan hampir 80% dari aset keuangan Islam dunia. Mayoritas kepemilikan bank syariah di Asia adalah kepemilikan institusi atau IO, dan perbedaan antara GCC dan non-GCC signifikan secara negatif, yang berarti bahwa negara-negara non-GCC memiliki lebih dari IO daripada negara-negara GCC. Analisis yang lebih mendalam terhadap struktur kepemilikan menunjukkan bahwa IO negara-negara non-GCC diakuisisi oleh institusi negara GCC yang kaya bensin. Kesimpulan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah tata kelola syariah yang merupakan sumber ICG yang paling menginspirasi dan mewakili mekanisme tata kelola multilayer membantu meningkatkan kinerja bank syariah di Asia dan menciptakan nilai pemangku kepentingan.
Meskipun pertumbuhan pesat keuangan Islam selama tiga dekade terakhir, peran dan tanggung jawab pengawas syariah belum dieksplorasi dan sedikit yang diketahui tentang masalah ini. Tata kelola perbankan syariah yang buruk dapat berdampak negatif terhadap kinerja mereka dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SP adalah badan penting dalam hal bank syariah yang mempengaruhi kinerjanya. Panel REM diterapkan pada kumpulan data dan hasil dari model dasar yang mempertimbangkan seluruh sampel, mengungkapkan bahwa variabel terkait tata kelola syariah lebih berpengaruh dalam menentukan kinerja keuangan bank syariah, sedangkan variabel tata kelola perusahaan tidak ditemukan yang efektif. Hal ini dapat mendorong dari hasil ini bahwa dalam hal kinerja bank syariah, faktor yang berhubungan dengan tata kelola syariah adalah determinan yang signifikan. Hasil analisis subsampel menggambarkan beberapa temuan yang menarik. Selanjutnya, untuk contextual review dari jurnal di atas dengan kondisi perbankan syariah di Indonesia masa kini adalah, jika dilihat dari pembahasan di atas, maka yang dapat diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan dan tata kelola dari jurnal di atas adalah sudah sesuai dengan adanya tata kelola bank syariah di masa kini. Untuk tata kelola, jika dengan saat ini, maka bisa diambil contoh untuk tata kelola atas mergernya 3 bank syariah, yaitu menjadi BSI. Jika dilihat dari merger tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa bagaimana tata kelola sebelum dan sesudah menjadi BSI, apakah ada perbedaan atau tidak. Kualitas bank syariah ditingkatkan dengan menggunakan prinsip good corporate governance atau tata kelola yang baik. Bank syariah yang memiliki tata kelola yang baik yang akan survive dalam keadaan ekonomi saat ini. Prinsip tata kelola yang baik adalah prinsip keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas atau accountability, bertanggung jawab atau responsibility, independensi atau independensi, dan kewajaran atau fairness. Prinsip tersebut pada bank syariah tentu saja dikemas dalam bentuk syariah. Maka dari itu, bank syariah membentuk Dewan Pengawas Syariah sebagai dewan yang mengawasi jalannya bank syariah agar seluruh aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Good corporate governance memiliki beberapa cakupan, di antaranya adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, rencana strategis bank, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Bank syariah seharusnya bisa mencakup seluruh prinsip GCG tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan antara bank dengan pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.